Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wahyuni Tambunan dengan NIDN 0110694101. Saya merupakan dosen bahasa Inggris pada program studi Diploma 2 Administrasi Server dan Jaringan Komputer Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa Inggris Dasar. Bahasa Inggris Dasar dengan kode mata kuliah KT1201005 memiliki bobot 2 SKS disajikan di semester 1 pada Prodi D2 Administrasi Server dan Jaringan Komputer. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris Dasar, yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya. Selanjutnya yang keempat, mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan kerja. Yang terakhir, mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain. Mata kuliah ini berfokus pada satu keterampilan bahasa Inggris, yaitu berbicara dalam situasi informal atau semi formal. Tujuan instruksi umum dari mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengungkapkan ide atau bertukar gagasan secara lisan dalam bahasa Inggris yang berterima dan runut dengan unsur kebahasaan yang dapat dipahami dan sesuai konteks. Khusus untuk keterampilan berbicara, mahasiswa diharapkan mampu merespon lawan bicara dengan tuturan yang dapat dipahami dan relevan, menyajikan ide atau monolog dan bertukar gagasan atau dialog secara lisan dan dapat dipahami ketika menjelaskan angka, grafik, prosedur, dan produk iptek. Adapun materi yang akan disampaikan adalah yang pertama part of speech, yang kedua present and past tense, yang ketiga present and past future, yang keempat present and past perfect tense, yang kelima adalah clause, yang keempat conditional sentence, yang kelima active and passive voice, selanjutnya figure and procedures in charts, yang terakhir adalah speaking or demonstrating charts and graphs. Perkuliahan Bahasa Inggris Dasar disampaikan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interactions, and Assessment, yang dilakukan secara luring. Adapun media yang dimanfaatkan dalam perkuliahan ini adalah laptop atau komputer, LCD proyektor, serta ketersediaan bahan ajar dalam Learning Management System or LMS AKN Blitar. Pada mata kuliah Bahasa Inggris Dasar, komponen penilaian terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama adalah tugas dengan bobot 35%. Adapun indikator penilaiannya, yang pertama adalah ketepatan dan keterampilan dalam memahami materi dan menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ditentukan. Yang kedua, presentasi dan argumentasi solusi. Yang ketiga, kesesuaian dengan bahan ajar. Yang keempat, analisis hasil dan refleksi. Komponen penilaian yang kedua adalah kuis dengan bobot 20%. Adapun indikator penilaiannya, yang pertama, keaktifan dan inisiatif mengerjakan kuis. Yang kedua, kemampuan kerjasama. Yang ketiga, tanya jawab dan diskusi. Yang keempat, ketepatan waktu dan prosedur kerja. Selanjutnya, komponen penilaian yang ketiga ialah ujian tengah semester atau UTS dengan bobot nilai 20%. Adapun indikator penilaiannya, yang pertama pemahaman konsep, yang kedua kemampuan menganalisis kasus nyata. Selanjutnya, komponen penilaian yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot nilai 25%. Adapun indikator penilaiannya adalah kesesuaian jawaban
dengan benar, lalu dan dokumentasi. Demikian penjelasan terkait mata kuliah Bahasa Inggris Dasar. Selanjutnya akan ditampilkan satu sesi perkuliahan Bahasa Inggris Dasar sebagai gambaran proses pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyimak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning. Yeah, so how are you today? Fine, okay. But before we start, let us pray together before we start our lesson today. Yeah, pray start. Okay, pray is over. Okay, today, who is absent today, by the way? There is no absence? Everybody is present? Oh, Johnny. Okay, Johnny is absent today ya. Later, our absence will be checklist in our LMS. Nanti saya ceknya di LMS aja ya. Berarti hari ini hanya Johnny yang tidak hadir ya. Okay. Oh ya, before we start our lesson today, I would like to congratulate one of our students that has been a finalist in ACTI, ya, ACTI competitions, for speech competitions. So give applause for Sophie. Wah, hebat ya. Untuk yang lain nanti tetap semangat, nanti next event tahun depan dicoba lagi ya. Oke, next. Nah, hari ini, today, we will learn about conditional sentence. Nah, jadi pelajaran hari ini tentang kalimat conditional. Jadi, apa itu kalimat conditional? Nah, karena last meeting, our previous meeting, kita belajar tentang namanya klausa. Jadi, main clause and sub clause. So, main clause is, another name of main clause is independent clause. Nama lainnya independent. Independent itu berarti merdeka. Berarti bisa berdiri sendiri, it can stand alone. Nah, the opposite of main clause is sub clause, which is anak kalimat atau dependent clause. Jadi kalau namanya independent, berarti kalimat ini, klausa ini bisa berdiri sendiri tanpa supporting atau bantuan dari klausa lain. Tapi kalau yang sub clause, dia dependent. Nah, kalau dependent berarti it cannot stand alone, gak bisa berdiri sendiri, berarti harus disupport oleh main clause. Oke, ini brainstorming aja ya. Dari pelajaran yang minggu lalu, karena nanti ini berhubungan sama conditional sentence yang akan kita pelajari hari ini. So for examples ya, ini untuk merefresh lagi pemikiran kita bersama. Jadi example-nya, Mr. Han will be a speaker at the breeding and maintenance of poultry conference tomorrow if he gets a plane ticket from Medan to Blitar today. Jadi ini contohnya yang kemarin ya. Jadi kalau yang di sana itu main clause, kenapa dia main clause? Jadi contohnya kalau kita tutup yang ini, yang dependent clause. Nah, kalau nanti misalnya kalimatnya hanya Mr. Han will be a speaker at the breeding and maintenance of poultry conference tomorrow. Kalau ini ditutup, kira-kira kalian paham nggak kalimat ini? Paham atau ini kalimatnya masih ambigu atau butuh support dari klausa lain? Paham ya, karena ini namanya adalah main clause, so it can stand alone without supporting from sub clause. Jadi tanpa bantuan dari anak kalimatnya. Nah, in the other hand, kalau ini yang kita tutup, kalau misalnya main clause-nya yang ditutup, hanya if he gets a plane ticket from Medan to Blitar. Kalau dia dapat, kalau dia berencana membeli tiket dari Medan ke Blitar. Nah, kalau misalnya kalimat ini saja tanpa main clause-nya, kira-kira kalimatnya ambigu atau tidak? Ambigu ya. Kalau dia dapat tiket, dia siapa gitu? Who is he? Dia siapa di sini? Kemudian dia beli tiketnya kenapa? Nah, that's why in this sentence kalimat ini needs supporting from main clause. Jadi dia butuh dukungan penuh dari induk kalimatnya. Jadi yang ini tidak bisa berdiri sendiri, yang di sana bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari klausa yang ini. Oke, seperti itu ya. Masih ingat ya sama pelajaran minggu lalu? Oke, sedikit ya. Oke, next we go to conditional sentence. Nah, kenapa klausa ini berhubungan dengan conditional sentence? Karena nanti di conditional sentence yang namanya conditional, dia membutuhkan lebih dari satu klausa.
Jadi nanti di conditional ada main clause-nya, ada sub clause-nya. That's why last meeting we learn about clauses first. Jadi makanya minggu lalu kita belajar tentang klausanya dulu, baru minggu ini kita masuk ke conditionalnya. Nah, di conditional sentence ini ada namanya cause effect. Jadi ada sebab akibat. Kenapa ini terjadi? Oh, karena ini. Kemudian ada assumptions, ada asumsi di dalamnya, dan ada possibility. Jadi conditional sentence ini sebenarnya kalimat atau suatu aktivitas atau suatu kejadian yang belum terjadi. Jadi masih rencana, masih possible, masih assumption gitu di dalam conditional sentence. Oke? Next kita masuk ke tipenya. Jadi in this type of conditional sentence there are 4 types. Ada 4 tipe. The first one is type 0 atau type O, zero conditional. The cause and effect of a fact that is generally known to be true. Jadi general truth kalau yang tipe 0. Kemudian masuk ke first conditional, something that is very likely to happen in the future. So if we do something now, possible situations in the present or future. Kalau yang tipe keduanya, second conditional, something that is unrealistic. Jadi ini enggak unreal, sesuatu yang tidak unreal. And the last type, third conditional, and suppositions about an event that has occurred in the past since it has already happened and cannot be changed in reality. Jadi sesuatu yang sudah yang nggak bisa dirubah. Jadi sudah pakemnya seperti itu. Jadi nah ini untuk tipe O, zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Dan all type, semua tipe ini nanti menggunakan namanya main clause dan sub clause. Oke? Next, kita masuk ke zero conditional. This type is seldom considered to be a conditional sentence. Tipe ini sebenarnya sesungguhnya jarang disebut sebagai salah satu jenis dari conditional. Sebenarnya sih beberapa orang bilang ini termasuk tipe conditional sentence, tapi beberapa juga bilang ini sebenarnya bukan tipe conditional. Karena apa? Karena di contohnya kalimat zero conditional ini sebenarnya bukan mengandung kalimat pengandaian. Nah, kita lihat ya. Untuk for example, your laptop can automatically operate if you press the power button on the keyboard. Jadi your laptop can automatically operate. Nah, nanti di sini kita pakai tenses present tense di main clause-nya dan present tense lagi di sub clause-nya. Jadi nanti main clause-nya pakai present tense, sub clause-nya pakai present tense. Coba kita lihat sama-sama ya. Nah, kalau dia kalimat pengandaian atau sesuatu yang diandai-andaikan yang belum terjadi, itu biasanya kan pakai tenses future ya. Bisa present, bisa past future. Tapi di zero conditional ini, tenses main clause dan sub clause-nya itu pakai present tense, which is general truth, sesuatu yang memang bukan pengandaian. Oleh karena itu, makanya zero conditional ini jarang disebut sebagai bagian dari conditional sentence. Next, second example, if your laptop is connected to the internet, you can send your email. Ini emailnya kehapus ya sepertinya. Oke, ini contoh kedua. Sub clause-nya present tense, main clause-nya present tense. Jadi you can send your email present tense if your laptop is connected to the internet. Nah, bedanya di mana ini? Contoh yang di atas sama contoh yang di bawah. Kalau contoh yang di atas, if-nya di tengah, if-nya mengikut sub clause-nya. Kalau contoh yang di bawah, if-nya yang mengikuti sub clause letaknya di depan. Jadi yang mau saya beritahu adalah penggunaan if ini bisa di tengah, bisa di kalimat tengah, bisa di kalimat yang ada di depan. Jadi nggak masalah. As long as if is in the sub clause. Jadi if-nya ini harus melekat di sub clause, tidak boleh di main clause. Jadi if ini boleh nanti letaknya di belakang, boleh letaknya di depan, jadi nggak masalah. Oke? Next, kita masuk ke first conditional. This type expresses a possible situations in the present or future. Nah, ini kita masuk ke tipe conditional yang pertama. Nah, untuk tipe yang pertama, di sub clause ya, di
anak kalimatnya pakai tenses present tense. Kemudian di main clause-nya pakai tenses present future tense. How do we know this one is present tense? Dari mana kita tahu ini present tense? Oke, dari mana kita tahu ini present future tense? Oke, coba kita lihat contohnya ya. If I succeed in entering the computer network department at AKN Putra Sang Fajar Blitar. Ada yang masih ingat rumusnya present tense? Rumusnya subject plus verb 1 plus S or IS kalau jumlah subjeknya 1. Kalau jumlah subjeknya lebih dari 1, subject plus verb 1 only. Oke, kemudian kita lihat subjeknya di sini I. I ini masuk ke kategori singular or plural. Plural ya, jamak ya. Oleh karena itu verb 1-nya tidak pakai S or IS. Jadi cukup verb 1, cukup infinitive verb. Jadi if I succeed in entering the computer network department at AKN Putra Sang Fajar Blitar. Present tense ya. Ini subclause. Kenapa subclause? Karena if-nya ada di sini. Jadi if itu juga menandakan kalau ini subordinate clause. Next, kemudian present future tense untuk main clause-nya. How do we know this sentence is present future tense? Because I plus will plus verb 1. Subject plus will plus verb 1. Subjeknya apa? I. Kemudian ada modal will-nya plus verb 1 become. Baru object or complement. Oke, next second example. Our team will quickly send some files even to very far away places if our office bears the operational cost of the wide area network. Oke, this one is main clause. Kalau yang di bawah ini main clause yang di depan ya. Kalau yang tadi kan subclause di depan. Nah, sekarang main clause-nya. Our team will quickly send. How do we know this one is present future tense? Because subject our team plus will plus send verb 1. Nah, quickly ini apa? Pelajaran kita minggu lalu. Quickly ini masuk ke adverb of manner. Kalau dia manner, dia bisa letaknya di tengah, di depan, atau di belakang. Jadi it's okay, letaknya mau di mana aja. Jadi subject our team plus will plus send verb 1. Nah, ini sebagai main clause. Kenapa main clause? Karena if-nya ada di sini. Nah, if ini mendandai subclause-nya. If our office bears the operational cost of wide area network. So this one is present tense. If plus our office subject bear verb 1 plus S. Kenapa verb 1-nya plus S? Karena our office-nya singular. Lalu the operational cost of wide area network object or complement. Next kita masuk ke second conditional. Nah, this type expresses unreal or impossible situations. For example, untuk subclause-nya pakai past tense, induk kalimatnya, main clause-nya pakai past future tense. For example, if I made a lot of money at work. Okay, at work. So this one is past tense. How do we know this one is past tense? Because subject plus verb 2. Made ini kan past tense ya, verb kedua, bentuk kedua. Kemudian ada if-nya di situ, berarti ini subordinate clause, anak kalimat. Next, induk kalimat, I would immediately buy the highest size of ROM, read only store my documentary project. So this one is past future tense. Kenapa past future tense? Karena ada I plus would plus by verb 1. Jadi ini past future tense, main clause-nya. Oke, nah. Kalau untuk conditional sentence, khusus di tipe kedua sama tipe ketiga, itu nanti kita punya namanya fact atau fakta. Jadi ini khusus di tipe kedua sama ketiga saja. Tipe 0 sama tipe 1 tidak punya. Jadi the fact of the second conditional sentence nanti semuanya pakai tense present untuk fact-nya. Oke, kemudian rules yang kedua, kalau kalimat conditionalnya positif, kalau yang di main clause-nya juga positif, berarti nanti fact-nya harus di opposite-nya, kebalikannya. Harus negatif, kemudian main clause-nya juga harus negatif. Oke, example. If-nya berganti menjadi because. Because, subclause-nya apa? Present tense. Because I do not make a lot of work.
Because I do not because I do not make a lot of blah blah blah, I do not immediately buy the highest size of ROM to store all my projects. Jadi karena yang di atasnya kalimat kondisionalnya positif, berarti kalimat fact-nya harus negatif. Kemudian tetap diperhatikan ya, perhatikan tensesnya berubah. Jadi ketika dia di conditional subclause-nya past tense, main clause-nya past future tense, when it turns to the fact, it will be present tense, dua-duanya. Jadi subclause-nya present tense, main clause-nya juga present tense. Oke, selanjutnya untuk third conditional, this type expresses something never happened. Oke. For example, Yamamoto Digital Company would have appointed as a senior software technician if the requirement of new employees had been finished this week. For this last type of conditional sentence, subclause-nya nanti pakai tenses past future perfect tense. Nah, ini tenses yang sangat rumit ya, complicated ya, karena ada future-nya, ada perfect-nya, terus dia bentuknya past lagi. Nah, ini untuk subclause-nya. So, how do we know this example is past future perfect tense? Karena Yamamoto-nya subject, Yamamoto Digital Company subject, kemudian would ini future, past future, have appointed, have plus verb 3, masuk ke perfect, baru as a senior software technician. Jadi ini adalah contoh dari subclause-nya bentuk ketiga conditional sentence yang memakai tenses past future perfect tense. Lalu yang main clause-nya, nah untuk main clause tipe ketiga ini kita pakai past perfect tense. Jadi if plus the requirement of new employees had been finished this week. So the requirement-nya subject, requirement of new employee subject had been finished. Ini past perfect tapi bentuknya pasif ya, karena ada been-nya plus verb 3. Oke? Lalu karena tipe ketiga juga punya fakta, nah untuk fakta tipe ketiga ini main clause dan subclause-nya pakai tenses past tense. Kalau tadi tipe kedua tensesnya present, ini pakai yang past tense. So Yamamoto Digital Company did not. Jadi negatif karena kalimat conditionalnya yang di sana itu positif. Lalu untuk subclause-nya because, if berganti menjadi because, the requirement of new had not been finished. Had not pakai not karena yang di atas main clause-nya dalam bentuk positive sentence. Oke? Questions? Any questions? Oh iya, silakan Sabita. Why is the second conditional suitable for expressing dreams or hypothetical situation? Oh, okay. So second conditional sentence. Why? Why it tells about hypothetical ya? Oke. Karena yang second conditional ini bentuknya adalah past future tense. Jadi yang di sini bentuknya past tense. Jadi kalau past future tense itu menginformasikan, informs imaginary, dreams sama hypothetical. Jadi oleh karena itu kenapa dia bentuknya harus hypothetical atau imaginary? Karena rumus yang digunakan, tenses yang digunakan dalam main clause dan subclause-nya adalah past future tense. Seperti itu. Oke? Do you understand? Oke, next questions please. Ayo, next question. Jangan malu-malu ya, santai aja. Pertanyaan selanjutnya, ada yang masih belum jelas atau belum yakin? Boleh, silakan. Next. Okay. No question ya. So, all material is clear or not? If you want me to re-explaining again, it's okay. I will repeat. Understand ya? Semuanya gimana yang di belakang? Paham ya? Oke. Okay. Untuk materi soal tugas selanjutnya terkait conditional sentence sudah saya
input di LMS-nya masing-masing, nanti silahkan cek tugasnya, kemudian dikumpulkan nanti setelah jam makan siang ya. Oke, thank you very much for your attentions. More else saya apologize. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian PDD UKTPT saya pada bidang pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.